terima kasih kepada Mam Endet ya, yang Pak Ayah Bunda yang sudah hadir di sini, pada Kak Mumu, begitu luar biasa ya acaranya, juga kepada Pak Luat ya, yang menjelaskan tentang rating gitu ya, luar biasa banget. Nah, cepat aja, singkat aja. Jadi ini dia ya, cerdas ngegas tanpa kelola gadget anak gitu ya. Ada pepatah mengatakan tak kena maka tak sayang. Jadi saya kenalin diri dulu secara sekilas ya. Tadi juga udah dikenalin sebetulnya secara sekilas. Ini saya beberapa waktu lalu fotonya jadi masih kurus gitu ya. Sekarang udah agak bengkak. Saya lahir di Jakarta 17 Oktober 1989. Menikah, status menikah satu kali saja. Sajanya penting ya. Karena jangan satu kali di Bandung, satu kali di Jakarta, satu kali di Kalimantan, jadi banyak gitu ya. Lalu status berkembang biaknya, saya udah punya 2 anak ya. Karena kita mamalia jadi berkembang biak gitu ya. Jadi udah punya 2 anak. Dari profesi sudah dijelaskan. Nah, ini sekilas tentang keluarga saya ya. Itu saya yang pakai baju biru. Bukan yang lagi di pangku ya, itu anak saya. Jadi saya yang berdiri, itu istri saya, lalu ada anak saya perempuan dan laki-laki, jadi sudah lengkap ya. Nah, sekilas tadi juga saya dari ID Plus, kita tuh ada di Kelapa Gading di Jakarta, base-nya ya sekarang ini. Kita itu sebetulnya tempat pengembangan karakter dan soft skill untuk anak-anak dan remaja. Jadi memang kita mengadakan kelas-kelas untuk mengasah soft skill anak-anak dan remaja. Kita juga sebagai tempat tongkrongan orang tua untuk ngerumpi, ngegosip seputar parenting gitu ya, ngerumpi ngegosip seputar parenting. Nah, salah satunya kita juga ada di Fami begitu ya. Nongkrong di Fami untuk ngegosip seputar perilaku anak gitu ya. Nah, untuk anak-anak yang masih kecil gimana? Kita juga ada Tabby Time. Ini kita mainan edukasi gitu ya. Bisa di search di e-commerce ya. Tabby Time mainan edukasi. Jadi ini untuk anak-anak yang balita atau anak-anak golden age gitu ya. Nah, langsung aja ya. Keuntungan menggunakan game atau gadget gitu ya. Kenapa langsung mulai dengan keuntungan? Karena kalau keburukan kayaknya semua sudah paham gitu ya. Sebutkan 10 keburukan menggunakan game atau gadget. Wah, nanti ayah bunda bilang, boleh nggak 100 Kak? Karena terlalu gampang ya menyebutkan kekurangan menggunakan gadget gitu ya. So, yang langsung dibahas adalah keuntungan menggunakan gadget gitu. Nah, yang pertama adalah, nah ini dia, game-game yang sedang marak ya, sedang marak di dunia anak-anak gitu ya. Roblox ya, Roblox ini sangat marak sekali. Karena apa? Roblox itu ibaratkan, kalau untuk ayah bunda belum tahu ya, Roblox itu ibaratkan mall ya. Jadi mall Roblox namanya. Begitu masuk mall kan banyak kios-kios. Nah, seperti itu ya. Jadi Roblox itu banyak game-game di dalam Roblox itu sendiri ya. Mulai dari petak umpet, game main Squid Game yang lagi ngetren lampu merah lampu hijau, lalu game manjat-manjat menara, ya, ada game pelihara binatang. Ya, jadi banyak sekali game-game di dalam Roblox. Jadi Roblox itu kayak mallnya game. Makanya kenapa anak-anak suka main Roblox? Karena di dalam situ ada banyak game yang bisa dimainkan. Sama kayak orang dewasa suka jalan-jalan ke mall karena banyak toko yang bisa dilihat-lihat. Ya. Kedua, ini udah paling ngetren banget ya. Ini pasti Mam Endet udah paling sering dengar PUBG ya, PlayerUnknown's Battleground. Sekarang baru keluar yang PUBG versi 2 gitu ya. Jadi PUBG ini permainan yang ya pasti ratingnya bisa dilihat ya agak tinggi karena dia tembak-tembakan, bunuh-bunuhan begitu ya. Jadi PUBG. Lalu kalau dari Indonesia sendiri, selain PUBG yang ngetren juga ada namanya Free Fire. Ini juga ngetren banget di kalangan anak-anak Indonesia. Ya, kalau di luar negeri mungkin PUBG-nya terkenal, kalau di Indonesia Free Fire tidak kalah terkenal. Ya. Selanjutnya ada apa? Ada Mobile Legend. Ini nggak usah dibilang lah ya. Orang bilangnya, anak-anak bilangnya ML gitu ya. ML itu Mobile Legend gitu. Nah, kerennya Mobile Legend juga dia banyak karakternya, seru mainnya seperti apa. Nanti bisa dicek ya di YouTube bagaimana cara mainnya seperti apa. Dan bahkan ada karakter dari Indonesia namanya Gatot Kaca. Nah, ini nih fotonya ya. Jadi di Mobile Legend ada karakter Gatot Kaca ya. Jadi benar-benar Indonesia banget gitu ya. Karakter dari Indonesia. Nah, so keuntungan menggunakan game apa sih jadinya? Satu, game itu sudah tersistemasi dengan baik. Ya, seperti Mam Endet tahu, game itu menciptakan game itu bukan hal yang mudah ya. Butuh satu tim developer yang mungkin isinya puluhan sampai ratusan orang untuk bisa menciptakan sebuah game. Jadi nggak perlu capek-capek ya kita
gimana ya caranya ngajarin anak tapi caranya menyenangkan. Nah, ini game ini sebetulnya sudah jadi satu ya. Sudah tersistemasi dengan baik, sistemnya sudah ada, menang kalau seperti apa, kalah kalau seperti apa, bagaimana cara bertemannya, bagaimana cara mainnya, lalu algoritma gamenya juga membuat game itu tidak membosankan. Apa yang membuat anak itu bosan kalau nggak main game atau main permainan lain? Karena algoritmanya gitu-gitu aja. Ya, nah sedangkan game itu berkembang terus. Ya, jadi itu yang membuat anak menyenangkan. Jadi game itu sudah tersistemasi dengan baik. Ya, tinggal beli kalau misalnya gamenya beli atau ya langsung main kalau gratis gitu ya. Terus kedua, tujuannya jelas. Ya, tujuannya jelas. Jadi tujuan game masing-masing game itu jelas. Ya mau PUBG, Mobile Legends, Dota, Roblox, nggak ada yang tujuan ngawang-ngawang. Kenapa kamu main Roblox? Nggak tahu mah, aku juga nggak tahu kenapa main Roblox. Nggak ada. Jadi tujuannya itu sangat jelas. Kenapa main Roblox? Aku mau pelihara binatang mah. Aku mau dapat binatang yang rare banget, yang pokoknya yang susah didapetin orang. Tujuannya sangat jelas. Ya, tujuannya jelas. Nah, dalam kehidupan sehari-hari tadi juga kamu sudah singgung bahwa anak itu nggak bisa dikasih sesuatu yang abstrak-abstrak. Harus jelas. Jangan nonton, jangan deket-deket TV. Deket itu seberapa? Sejengkal, semeter, 2 meter, 3 meter, 1 kilometer. Jadi anak harus tahu. Ya nanti karena kalau abstrak itu jadi bingung. Ya, jangan deket-deket sama TV. Tujuan jaraknya nggak jelas. Terus nanti ditanya lagi, Pak kita mau pergi kemana? Kita pergi ke mall A. Jauh nggak? Deket. Nah, deketnya 3 kilometer. Jadi abstrak banget begitu ya. Jadi aku berarti kalau nonton nggak boleh deket-deket tuh berarti harus 3 kilometer gitu ya nontonnya. Jadi nggak bisa abstrak. Nah tujuannya jelas. Nah game itu kenapa bisa mengikat anak? Karena tujuannya jelas. Anak tahu. Makanya anak bisa memilih. Aku nggak suka main PUBG. Aku sukanya main Mobile Legends. Oh aku sukanya main Roblox. Karena apa? Karena tujuannya jelas. Tujuan setiap game itu jelas. Anak-anak jadi tahu, oh aku nggak suka yang tujuannya ini, aku sukanya tujuannya itu. Jadi tujuannya jelas gitu ya. Nah, secara tidak langsung sebetulnya anak itu dilatih untuk mengejar tujuan yang jelas. Ya, tujuan yang jelas. Dan yang terakhir adalah yang sering luput ya, bahkan hanya orang dewasa, para YouTuber, para gamer, para streamer yang mengangkat hal ini sebetulnya. Tetapi ini sering luput di mata orang tua. Yaitu apa? Yaitu mekanik game itu, mekanik di dalam sebuah game itu ya, itu mengasah berbagai aspek anak. Satu, logika. Ya. Anak yang pintar main game itu sudah pasti logikanya jalan banget. Ya logika, aspek logika. Jadi bayangin main game aspek logikanya bisa terasah. Kedua, motorik. Ya kalau yang main PUBG, main Mobile Legends sudah sangat paham bahwa gerakan jari itu menentukan kemenangan gitu ya. Terlambat 0,1 detik bisa kalah begitu. Jadi motorik ya, motorik respon refleks, melatih respon refleks ya. Dan ini ternyata saat dia bermain game ini motorik respon refleksnya terlatih, ini terbawa sampai ke dunia nyata. Motorik respon dan refleks itu sangat terlatih. Ya, logika berpikir juga. Pengetahuan. Ya saya ingat banget dulu waktu saya masih SD ya, karena saya suka main game, saya nilai bahasa Inggrisnya lebih tinggi daripada teman-teman saya yang nggak main game. Kenapa? Karena sampai sekarang jarang game bahasa Indonesia gitu ya. Gamenya bahasa Inggris, jadi mau nggak mau Inggrisnya jadi harus bagus. Jadi banyak kosakata yang saya pelajari dari game. Jadi bisa menambah pengetahuan juga, gitu ya. Imajinasi, kemampuan deduktif. Oh kalau ini saya lakukan jadinya ini. Kalau itu saya lakukan jadinya ono. Nah ini kemampuan deduktif yang sebetulnya ini merupakan salah satu kemampuan life skill yang sangat dibutuhkan anak. Oh, kalau aku main api nanti kebakaran. Itu kemampuan deduktif. Ya, jadi dia tahu sebab akibatnya. Ini terjadi karena itu terjadi karena ini. Aku kalah karena tadi begini, aku menang karena tadi aku begitu. Kemampuan deduktifnya sebetulnya terasah. Ya, semangat. Nah, ini kan justru semangat ini yang sangat terlihat di anak-anak. Kenapa? Karena kalau kalah penasaran, kalau menang mau lagi. Makanya buat anak tuh kalau main game tuh penasaran terus kan. Jadi main game terus. Nah, orang tua lihatnya ini kok anak main game terus. Padahal anak lagi semangat-semangat ya. Dan yang terakhir pantang menyerah. Coba lihat ya. Anak kalau main game kalah apa yang terjadi? Main lagi. Ya, anak main game kalah, main lagi. Anak kalah main lagi. Karena pantang menyerah. Ya, terasah. Tetapi perlu juga diperhatikan waktunya. Karena apa? Karena semua yang berlebihan akan menjadi tidak baik, meskipun itu adalah hal yang baik.
Jadi meskipun tadi kita sudah tahu bahwa keuntungan bermain game, keunggulan, kebaikan dari game sendiri, tetapi segala sesuatu yang berlebihan itu tidak akan baik. Secara sederhananya contohnya makan. Makan itu baik untuk tubuh, ya nggak makan mati. Ya tapi berlebihan makan tidak baik untuk tubuh. Ya, olahraga sangat baik untuk tubuh. Olahraga berlebihan tidak baik untuk tubuh. Ya, nanti bisa cedera dan kawan-kawan. Ya, belajar baik untuk anak belajar. Tapi belajar berlebihan hati-hati, bisa tidak baik. Nah, kadang-kadang ayah bundanya kena jebakan Batman-nya adalah yang buruk-buruk itu, ya, yang buruk-buruk itu nggak boleh berlebihan. Yang baik-baik itu disuruh berlebihan. Ya, belajar hal baik, disuruh belajar terus ya. Sekolah dari kalau offline ya jam 7 sampai jam 2. Istirahat setengah jam buat makan. Les jam 3 sampai jam 7. Buset dah. Jadi yang baik itu malah disuruh berlebihan. Yang buruk itu gak boleh berlebihan. Ya, padahal ingat, segala sesuatu yang berlebihan itu ujung-ujungnya gak baik, termasuk belajar. Berapa banyak anak yang akhirnya jadi trauma sama belajar. Berapa banyak anak yang akhirnya jadi malas belajar karena terlalu dipaksa untuk belajar. Ya, karena berapa banyak anak yang akhirnya stres karena terlalu berlebihan belajar. Jadi semua yang berlebihan itu nggak baik, harus seimbang, ya, harus seimbang. Kita harus seimbang. Sama seperti membantu anak, ya. Oh, saya bantu dia buat PR. Kalau anak masih kecil, saya bantu dia. Boleh membantu, tetapi terlalu banyak membantu anak membuat anak menjadi lemah, membuat anak menjadi tidak berdaya, membuat anak menjadi tidak belajar. Ya, jadi boleh, hal yang baik itu sangat boleh dilakukan. Tetapi kalau porsinya sudah berlebihan, dia akan berubah sifatnya menjadi tidak baik. Termasuk main game. Main game itu baik, melatih logika, pengetahuan, responsif, refleks, pengetahuan, kemampuan deduktif. Jadi banyak sekali dilatih. Betul, tetapi kalau sudah berlebihan menjadi tidak baik. So, bagaimana yang bisa kita lakukan? Nah, kalau hal konkretnya apa yang bisa kita lakukan? Ada 3 cara yang bisa kita lakukan. Ya, jadi set the rules of the game. Game apa nih? Ya game permainan anak, game yang anak mainkan. Ya, jadi game permainan ini. Ya, jadi ada 3 cara. Yang pertama cara mudah. Saya bilang easy way. Ya, mungkin kan ayah bunda di sini, saya nggak suka easy kak. Saya lebih tertantang kalau cara yang susah gitu ya. Gitu nggak apa-apa. Jadi saya kasih 3 cara. Yang pertama adalah easy way. Easy way adalah temani anak dan gantikan waktu bermain dengan anak dengan sesuatu yang menarik dan ada pembelajaran. Kita tahu ya, tadi game itu banyak yang bisa kita pelajari. Ya, bagaimana caranya menggantikan game itu dengan ya sudah bermain bersama, beraktivitas dengan anak yang ada pembelajarannya. Ini easy way. Terus orang tua bilang, ya justru ini susah kak, karena kita ini ada orang tuanya kerja, kebetulan ayah bundanya kerja, jadi anak nggak bisa kita punya waktu untuk temani anak banyak-banyak. Ya sudah, kalau gitu ikut kelas ID Plus aja. Kan itu easy way-nya ya. Nggak bisa temannya, ya udah ikuti kelas ID Plus aja. Nah, medium way, yang tengah-tengah. Ya, susah enggak, gampang juga, enggak juga medium way. Ya, set aturan main penggunaan game, ya, atau penggunaan gadget. Dalam kurung waktu biasanya kita set ya. Dan jalani secara konsisten. Ya, ini tengah-tengah. Ya, tengah-tengah maksudnya gimana? Ayah bundanya bekerja tetap bisa lakukan ini dengan Google Family Link tadi udah dijelaskan ya. Lalu kalau ayah bunda di rumah juga bisa gunakan ini. Jadi set aturan main. Ya, kalau ayah bundanya punya misalnya berusaha wirausaha ya, punya toko atau apa di rumah sih fisiknya, tetapi tetap bekerja dari rumah. Nah, bisa gunakan yang medium way ini, jalan tengah kalau orang bilang ya. Hal yang sulitnya gimana? The hard way-nya. Ikut main bersama anak. Terjun ke dalam dunia mereka. Papa, aku lagi suka main Mobile Legends. Gimana sih? Papa juga main. Nah, itu yang sebetulnya hard way-nya bisa dilakukan. Ya, saya banyak ketemu orang tua yang saya tanya anaknya, biasa kalau sama papa ngapain kalau lagi, atau sama papa biasa kalau anak cowok ya. Kalau sama papa ngapain biasa main sama-sama? Oh, aku main Mobile Legends, Pak. Aku main Mobile Legends, Kak, sama papa. Aku main PUBG, Kak, sama kakak. Sama papa. Bisa bayangin nggak? Waktu quality time bersamanya. Yaitu main bersama anak. Anak suka main PUBG, ya papanya juga main PUBG. Tapi dengan begitu sebetulnya lebih gampang mengatur. Oke, udah main dua ronde atau 3 ronde. Udah yuk kita main sepeda bareng atau kita jalan ke taman. Selesai. Kenapa? Karena anak terfulfill main gamenya, mainnya pun sama bapaknya. Tapi setelah itu ya bapaknya selesai, anaknya juga ikut selesai. Jadi hard way-nya. Nah, untuk sebagian orang saya nggak bisa tentukan yang mana yang cocok. Karena ada memang kalau kayak saya nih, saya suka main game, mungkin hard way-nya ini menjadi yang easy way.
Ya udah saya main game aja sama anak. Kayak sekarang itu ya. Anak saya masih kecil. Ya saya main game sama dia. Game-game apa yang saya, ya kebetulan game-gamenya masih mainan fisik ya. Mainan fisik. Jadi ya udah, dia mau ngajak saya main Lego, saya temenin dia main Lego. Ya berapa banyak orang tua yang aduh main Lego nggak seru, udahlah kamu main Lego aja, papa main Instagram misalnya gitu ya. Jadi hard way-nya bisa jadi easy way. Jadi yang mana ya cara yang paling tepat, itu ayah bunda bisa pilih. Mau yang gampang, yang tengah-tengah, atau yang susah. Nah, gampang, tengah-tengah, dan susahnya ini juga tergantung dengan kondisi ayah bunda di rumah. Nah, saya akan jelaskan set aturan main aja deh ya. Karena apa, kalau misalnya, karena ini jalan tengah. Ya, saya nggak mungkin main Roblox juga, Kak. Saya nggak ngerti. Handphone saya aja lebih jelek daripada handphone anak saya gitu kan. Saya masih pakai Nokia, handphone anak saya iPhone gitu ya. Jadi ya saya nggak bisa Pak ikut main Kak. Terus udah itu temani waktu juga ya, kadang-kadang bisa, kadang-kadang nggak bisa karena saya sibuk. Ya udah kita ambil jalan tengah aja, set aturan main ya. Nah, untuk set aturan main ini atau set waktu, banyak apps-apps yang bisa digunakan. Tadi kamu juga sudah kasih teaser sedikit. Apps-apps apa yang bisa digunakan ya? Google Family Link, kita bisa tahu anak lagi buka apa, ya kita bisa set timernya, kita bisa matikan handphone anak kita. Luar biasa banget itu ya. Itu aplikasi yang dibenci anak-anak mungkin nanti. Nah, untuk bagaimana set aturan mainnya, kita bisa ingat 3K. Ya 3K. Ya 3K apa itu? Yang pertama adalah kesepakatan. Buat kesepakatan yang sama-sama. Oke, ayo kamu boleh main gadget, kamu boleh main game ya dari jam 6 sampai jam 8. Habis itu handphone taruh. Handphone masukin ke dalam locker atau handphone taruh di meja. Kita ngobrol-ngobrol habis itu. Kita family time. Mau nonton sama-sama kek, mau diskusi sama-sama kek, mau belajar sama-sama kek. Pokoknya jam 8 handphone taruh. Nah, kesepakatan. Ya, kesepakatan tuh harus ada. Dan kesepakatan ini dibuat bersama-sama. Ya, kesepakatan. Apa bedanya kesepakatan sama peraturan? Peraturan itu dibuat satu arah. Biasanya dari atas ke bawah. Kesepakatan itu dibuat bersama-sama, atas ke bawah, bawah ke atas. Makanya namanya sepakat. Ya, sepakat. Oke, sampai jam 8. Ayo lama, 8.30 deh. Abis itu bener aku janji nggak pegang handphone. 8.30 ya, oke. Sepakat kita 8.30 semua handphone taruh di meja. Handphone papa mama juga taruh di meja. Tidak akan pegang handphone kecuali telepon berbunyi. Karena telepon mungkin sesuatu yang penting. Kesepakatan. Kalau peraturan nggak begitu. Peraturan tuh dari atas ke bawah. Jam 8 taruh. Mas, setengah 9. Jam 8 taruh. Nah itu dari atas ke bawah. Itu namanya peraturan. Jadi yang perlu dibuat bukan peraturan, tapi kesepakatan sama anak. Jadi anak diajak terlibat untuk membuat kesepakatan bersama. Yang kedua, kesepakatan itu tidak akan dijalani kalau nggak ada konsekuensinya. Ya, oh kalau di atas jam 8 tetap pakai, gimana Pak? Ya nggak apa-apa juga sih. Ya udah, nggak akan ditaruh itu jam 8 handphone di atas meja. Ya jadi kesepakatan itu nggak akan efektif, nggak akan berjalan kalau nggak ada konsekuensinya. Kalau kamu sampai setengah 9, bahkan sampai jam 9 kamu masih pegang handphone, maka besok 1 hari kamu nggak boleh pegang handphone. Kamu mau tuker setengah jam kamu telat lepas handphone itu dengan 1 hari, nggak mau Kak? Ya udah. Kalau gitu, yuk kita jalani sama-sama. Bapak juga akan taruh handphone Bapak. Ya, kalau Bapak pegang handphone, nanti besok kamu pegang handphone Bapak. Kamu konsekuensi bersama. Ya, sepakati bersama. Dan yang ketiga apa? Yang ketiga konsistensi. Ya, hari ini buat peraturan, besok jalan, lusa lupa. Banyak orang itu gitu ya. Hari ini buat peraturan, semangat. Besok jalan, keren banget. Lusa udah lupa. Ya, lusa, Pak, iya sebentar. Nah, papanya yang malah negosiasi. Ya papanya yang malah negosiasi, bukan jalanin konsistensi, malah negosiasi sama anak. Tunggu sebentar, Bapak lagi ada hal penting nih. Pak udah jam 8 nih, tunggu sebentar. Nah, jadi kompromi. Akhirnya apa? Anak fotokopi mencontoh. Loh, nah udah jam, lah kan Papa kemarin juga begitu. Ah, jadi susah ya. Kesepakatannya jadi nggak ada harganya. Ya. Nah, saya kasih sedikit video. Ini video lucu banget ya. Video tentang bagaimana seorang ibu ya memberikan mainan kepada anaknya dengan dalih-dalih supaya ibunya bisa punya me time, bisa main sendiri. Ya bukan main sama anak, malah main sendiri. Yuk kita saksikan sama-sama video. Ini salah satu animator Indonesia yang saya suka banget ya, bisa dicari di YouTube. Ade, lihat, Mama bawa apa nih? Tuh, mainan tuh, nih ya. Udah main ya. Mamanya main handphone. Adanya bingung, ini mainnya gimana? Kenapa sayang? Ini dimasukin gini nih. Tuh ya, sesuai hurufnya gitu ya. Udah main ya.
No. Iya sayang. Oh salah. Sesuai hurufnya nih. A ke A, B ke B gitu ya. Udah main ya. Dimakan. Jangan digigit dong. Jorok ih. Ini disesuaikan gini, Dek. Ya, ngerti ya? Jangan digigit. Udah main ya. Ya patah. Aduh, baru beli, Dek. Ya udah yang ada aja dimainin. Udah main ya. Kenapa nangis sayang? Main aja main. Kenapa? Bosan? Ya udah ini aja ya. YouTube aja ya. Nih. Nah, akhirnya ujung-ujungnya YouTube juga anaknya. Jadi berapa banyak orang tua di luar sana, saya yakin ayah bunda di sini nggak begitu. Ayah bunda di sini karena udah dahsyat ya, langganannya Fami gitu ya. Jadi sudah banyak mengerti. Tapi banyak banget orang tua di luar sana masih begitu ya. Kasih mainan ke anak-anak, dali-dali supaya dia bisa asik sendiri dengan handphonenya, bukan main sama anak. Jadi ingat 3K, kesepakatan bersama, konsekuensi dijalani bersama-sama juga, dan konsistensi dijalani secara rutin gitu ya. Besok nanti kita akan belajar lebih dalam lagi bagaimana sih kalau konsekuensinya atau konsistensinya banyak dilanggar sama anak. Nah, nanti kita besok akan belajar lebih dalam lagi. Nah, yang bisa dilakukan juga sama orang tua adalah ini gamification. Ini juga yang saya terapkan di rumah sama anak-anak saya ya. Supaya Supaya anak saya nggak terlalu nempel sama gadget. Karena jujur, anak-anak sekarang ini sudah generasi native digital ya. Jadi warga native digital. Warga native digital adalah saat mereka lahir, perkembangan teknologi dan digital itu sudah sangat pesat. Internet sudah sangat cepat. Ya, anak saya lahir di periode 4G. Ini bentar lagi mau masuk 5G. Saya lahir boro-boro, handphone aja belum ada. Ayah bunda. Jadi anak-anak sekarang itu warga native digital ya. Jadi nggak bisa lepas dari digital, nggak bisa lepas dari gadget, tapi kita harus akali. Nah, dengan cara apa? Gamification. Ya, ini gamification ini sebetulnya banyak banget pembelajarannya di internet, tapi saya jelaskan secara singkat aja bahwa gamification itu adalah sebuah proses yang bisa kita lakukan bersama anak untuk mencapai satu tujuan dan membuat prosesnya menarik, sama seperti bermain game. Nah, itu dia. Jadi, apa yang mau kita ajarkan kepada anak, misalnya belajar menulis, bisa di gamification, kita buat belajar menulis itu seakan-akan anak bermain game. Ya, lalu game itu kenapa sih menarik? Nah, ini dipecah ya. Satu ada rewardnya. Game itu menarik karena ada rewardnya. Oh, menang PUBG, menang juara 1 dapat duit di PUBG-nya maksudnya seperti itu. Jadi ada rewardnya. Lalu ada pembelajarannya ya. Karena ini penting ya. Kalau main-main nggak ada belajar sama aja bohong. Ada goal, tujuan yang jelas. Ingat, sesuatu akan menjadi mereka saat ada tujuan yang jelas. Ya. Lalu ada productivity, achievement, ada achievementnya ya, ada challenge, nggak terlalu mudah dan nggak terlalu susah. Kalau terlalu mudah jadi bosan, terlalu susah juga jadi nggak menyenangkan permainan. Lalu mengasah skill dan ada kesepakatan bersama. Contoh langsung contoh konkretnya. Anak suka nonton YouTube, ya, anak suka nonton YouTube. Apa yang bisa kita lakukan? Gamification-nya gimana Kak? Anak suka nonton YouTube bukan main game loh Kak. Gimana? Oke, kalau anak suka nonton YouTube, kita main detektif-detektifan. Oh, gimana tuh Kak detektif-detektifan? Kita kumpulin anak kita ya. Oke, Kak, jam 6 sampai jam 7 kita main detektif ya. Oh, gimana tuh? Kan anak-anak tuh kan suka main game. Gimana main detektif? Oke. Kamu buka YouTube, Bapak juga buka YouTube, kita main detektif. Kita adalah detektif yang sedang mencari tahu negara Jepang misalnya. Apa aja tuh? Jadi kamu cari tahu segala sesuatu tentang Jepang. Ya, budayanya, makanannya, apa yang terkenal, presidennya atau perdana menteri seperti apa, lalu apa yang menarik dari Jepang, tempat-tempat wisata seperti apa. Pokoknya kamu kumpulin informasi sebanyak-banyaknya tentang Jepang. 1 jam. Ya, nanti udah itu kita kumpulin di tengah-tengah. Lihat. Jadi nonton YouTube itu juga bisa diarahkan, terarah. Anak juga, oke, siapa yang dapat informasi paling banyak, dia yang menang. Oh, kalau menang gimana? Kalau yang menang boleh request makan malamnya apa. Misalnya gitu. Jadi hadiahnya nggak usah kayak kalau menang papa beliin mobil. Nggak begitu juga ya. Jadi kalau requestnya sederhana aja. Kalau menang, Pak kamu boleh request makan malam apa. Bener Pak, aku mau makan KFC nih, boleh. Gitu ya. Kalau kamu menang. Udah. Jadi selama 1 jam nonton YouTube, benar terlihat nonton YouTube. Tetapi sebetulnya dia sedang belajar tentang apa? Tentang Jepang. Ya. Jadi banyak hal. Nggak harus tentang Jepang. Bisa aja. Oke, belajar misalnya tentang fisika ya atau apapun yang menarik tentang fisika. Ya udah, kita main detektif game tentang itu. Nonton YouTube sama-sama cari info supaya apa? Supaya orang tuanya juga belajar. Kan begitu ya. Melakukan aktivitas bersama-sama. Jangan, oke kamu cari tentang Jepang ya. Bapak ngapain? Papa main PUBG dulu 2 ronde. Ya nggak begitu juga. Jadi dilakukannya sama-sama. Ya.
Anak Anda suka main game. Nah ini kak. Anak saya sih nggak suka nonton YouTube kak. Tapi kalau main game, waduh. Tadi kamumu 30 jam kak. Anak saya 48 jam. Gitu ya. Jadi udah kayak break the record. Anak suka main game gimana? Diarahkan. Ya bagaimana diarahkannya? Contohnya sekarang game yang paling booming ini Roblox ya dia anak-anaknya. Tahukah Bapak Ibu tadi kamumu sudah sendiri sedikit. Roblox itu adalah, tadi saya udah bilang ya, Roblox itu adalah mall game. Di mana begitu masuk di dalam banyak kios-kios tanda kutip game-game yang bisa dimainkan. Dan tahukah Bapak Ibu, sekarang Roblox itu sudah buka kelas untuk programming gamenya. Ya ini salah satunya. Perkenalkan anak Anda ke dunia Roblox cuma 2 hari. Belajar apa? Belajar buat game di dalam Roblox. Tuh ini Roblox ya, coding Roblox. Harganya nggak mahal juga. Jadi instead of kita larang anak kita jangan main game terus, Roblox apa sih kotak-kotak. Nah, kamu suka main Roblox? Iya. Mau nggak kamu buat game Roblox? Ngapain buat game? Nanti kalau kamu buat game, teman-teman kamu bisa main game kamu loh. Kan kamu jadi kelihatan keren. Oh iya ya, aku bisa buat game tapi aku nggak ngerti caranya. Kamu mau? Nanti papa masukin kamu ke kursus ini. Lihat, jadi aktif dan nggak usah ngomong ya. Saya waktu itu pernah ngobrol-ngobrol sama programmer asli, dan programmer asli kebetulan punya anak suka main Roblox dan ikutin kelas begini. Dan dia kaget. Kenapa dia kaget? Karena bahasa programmingnya sama seperti yang dia pakai di dunia profesional. Cuman yang untuk anak-anak sudah disederhanakan. Saya langsung berpikir, buset dah. Kita ya kalau kuliah IT 4 tahun, 5 tahun baru lulus. Anak di SD sekarang sudah bisa belajar coding. Tetapi memang disederhanakan. Tetapi mulai kalau dari kecil sudah dibiasakan baca bahasa program dan kawan-kawan, nanti kalau sudah dewasa jadi IT itu hal yang mudah. Dan Bapak Ibu tahu, IT itu, lulusan IT itu, pekerjaan programmer itu adalah salah satu pekerjaan dengan bayaran terbesar. Ya, saat kalau sudah baru lulus ya. Jadi salah satu fresh graduate dengan bayaran terbesar itu adalah IT sebagai programmer. Melebihi dokter. Dokter udah sekolah mahal, bayarannya kalah sama IT. Gitu. Apalagi sekarang zaman program dan digital ini sudah sangat dahsyat banget berkembang. Ya siapa nggak pakai handphone? Semua orang pakai handphone. Di dalam handphone ada apa? Ada apps. Nah disitulah programmer dan IT berkecimpung. Dan luar biasa banget sudah bisa belajar dari SD. Ya. Jadi sebagai penutupnya ini sebuah kalimat penutup. Game atau permainan itu adalah sebuah proses Bapak Ibu. Perlu diingat bahwa game atau permainan itu adalah sebuah proses untuk mencapai tujuan. Nah, jadi jangan marahin prosesnya. Kalau kita marah, kenapa sih kamu nih main game terus? Nah berarti kita secara tidak langsung kita bilang, kenapa sih kamu tuh peduli banget sama proses? Langsung aja sama capai tujuannya. Sedangkan kita sama-sama tahu bahwa tujuan nggak bisa tercapai kalau prosesnya nggak benar. Tetapi perlu diarahkan. Ya perlu diarahkan ya. Main game tujuannya apa? Prosesnya bagaimana? Contoh kak langsung aja konkret. Anak saya suka main PUBG. Gimana kak caranya supaya dia main prosesnya main PUBG gimana? Ya kita bisa buat menarik. Ayo, papa punya tantangan buat kamu. Kamu suka main PUBG ya? Ya oke. Kamu suka pakai senjata apa? Aku sih beda-beda pas senjatanya. Pakai Scar R lah, M41 lah. Nah, ini juga tips juga ya. Bahwa sebagai ayah bunda juga harus sedikit belajar game anaknya. Supaya kalau anak yang ngomong kita nggak, oh ya udah. Kita bisa timpalin juga maksudnya apa gitu ya. Kita bisa kasih tantangan. Oke, kalau gitu papa tantang kamu ya. Coba kamu pelajari senjata. Pilih satu senjata, kamu pelajari setiap main kamu pakai senjata itu aja. Oke pak, aku pakai vektor. Ya udah pakai vektor aja. Tapi pak susah. Ya kamu belajar pakai vektor. Disitulah anak jadi merasa tertantang, merasa disetujui dia boleh main PUBG. Padahal ada sesuatu yang dipelajari di balik semua itu. Di balik semua itu belajar apa? Dia belajar tentang logika berpikir dan mekanik. Ya, Bapak Ibu dalam main PUBG itu senjata itu bermacam-macam. Tetapi kalau kita bisa stick sama satu senjata, dia belajar sesuatu bahwa apa yang bisa dipetik. Nanti Bapak Ibu bisa ngomong sama anaknya, Pak, aku susah ya dengan satu senjata doang. Betul. Dalam kehidupan kita juga begitu. Dalam mencapai tujuan, kalau kita pakai cara itu terus kadang-kadang susah. Makanya kita harus coba berbagai macam cara untuk capai tujuan. Sama, kamu belajar. Kamu merasa belajar itu susah ya? Karena kamu mungkin caranya belum dapet. Yuk kita sama-sama cari cara belajar yang cocok buat kamu seperti apa. Gitu sih. Jadi dari sebuah permainan kita bisa ajarin banyak hal. Kalau kita mau sedikit meluangkan waktu untuk terjun, kenal dunia anak kita juga. Ya, sekian dari saya, semoga berguna dan bermanfaat untuk ayah dan